Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah Deni, dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi refleksi dalam transformasi geometri. Tidak perlu berlama-lama lagi, beli baja di toko Pak Fajar. Langsung aja yuk kita belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian mampu menganalisis serta membandingkan jenis-jenis refleksi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi refleksi. Sang pemimpin, tahukah kalian materi refleksi juga sudah tertuang dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa kehidupan di akhirat adalah cerminan atau refleksi dari kehidupan manusia di dunia. Yang barang siapa menanam kebaikan di dunia, maka kebaikan pula yang akan kita petik di akhirat. Begitu pula sebaliknya, barang siapa menanam keburukan di dunia, maka keburukan pula yang akan kita petik di akhirat. Baik anak-anak, pada materi transformasi geometri, kalian akan belajar tentang 4 hal, antara lain translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Namun, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan membahas tentang refleksi. Tahukah apa itu refleksi? Refleksi disebut juga sebagai pencerminan. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan titik atau objek pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, jenis-jenis refleksi yang akan kita bahas adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik pangkal O 0,0, refleksi terhadap Y sama dengan X, refleksi terhadap Y sama dengan min X, refleksi terhadap X sama dengan H, dan yang terakhir refleksi terhadap Y sama dengan K. Nah, agar kalian semakin paham dengan materi refleksi, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Di sebuah rumah kecil terdapat seorang gadis yang akan pergi bersekolah. Gadis tersebut bercermin sambil merapikan rambutnya. Kemudian sejenak pandangannya tertuju pada petak ubin yang ada pada cermin dan ternyata berjarak sama dengan jarak antara dia dan cermin tersebut. Nah, anak-anak, ilustrasi yang sudah kalian amati tadi sama halnya ketika kalian sedang bercermin pada cermin datar. Itu konsep yang akan digunakan refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lain sebagainya. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Misalkan terdapat diagram kartesius di mana sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai cermin datar. Nah, terdapat seorang anak laki-laki, sebut saja Doni. Doni sedang berada di titik koordinat A 2,1. Jarak Doni terhadap sumbu X adalah 1. Jika Doni bercermin menggunakan sumbu X, maka jarak bayangan Doni dapat ditulis dengan A aksen 2,-1. Posisi Doni yang tadinya berada di koordinat A 2,1 berubah menjadi A aksen 2,-1, di mana nilai absisnya tetap 2, sedangkan nilai ordinatnya berubah menjadi -1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, -Y. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang konsep refleksi terhadap sumbu X. Kira-kira bagaimana ya jika sumbu X-nya kita geser ke kanan sebanyak 3? Sekarang, di manakah letak sumbu X? Ya, betul. Sekarang sumbu X berada di X sama dengan 3. Ingat ya, jarak benda ke bayangan adalah 2 kali jarak benda ke cermin.
Coba kita perhatikan absis dari koordinat Doni adalah 2. Jika kita kurangkan absis Doni dengan X sama dengan 3, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 kita kalikan 2 menjadi negatif 2. Maka absis bayangan Doni sekarang adalah 2 dikurang negatif 2 sama dengan 4. Jadi bayangan Doni ada di titik koordinat 4,1. Nah, kita sudah mendapatkan bayangan Doni ketika bercermin dengan sumbu X. Bagaimana jika Doni bercermin dengan sumbu Y? Pertama-tama, kita hitung jarak Doni terhadap sumbu Y. Ternyata jaraknya sebanyak 2. Maka jarak bayangan Doni terhadap sumbu Y juga 2. Diperoleh bahwa bayangan Doni adalah A aksen negatif 2,1. Posisi Doni yang tadinya di koordinat A2,1 berubah menjadi A aksen negatif 2,1, di mana nilai absisnya berubah menjadi negatif 2, sedangkan ordinatnya tetap 1. Bisa disimpulkan bahwa sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Sama halnya dengan konsep refleksi terhadap sumbu X, kira-kira bagaimana ya jika sumbu Y-nya kita geser ke atas sebanyak 3? Di manakah letak sumbu Y? Ya, betul, sumbu Y berada di Y sama dengan 3. Sekarang coba perhatikan ordinat dari koordinat Doni adalah 1. Jika kita kurangkan ordinat Doni dengan Y sama dengan 3, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 kita kalikan 2 menjadi negatif 4. Maka ordinat bayangan Doni sekarang adalah 1 dikurangi negatif 4 sama dengan 5. Jadi koordinat bayangan Doni ada di titik 2,5. Nah, sekarang mari kita amati jika Doni bercermin melalui titik pangkal O 0,0. Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Jika Doni bercermin melalui titik pangkal O 0,0, maka bayangannya berada di titik A aksen negatif 2, negatif 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jika titik X, Y direfleksikan terhadap titik pangkal O 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jika Doni bercermin melalui Y sama dengan X, maka bayangannya berada di titik A aksen 1,2. Sehingga disimpulkan bahwa jika titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jika Doni bercermin melalui Y sama dengan negatif X, maka bayangannya berada di titik A aksen negatif 1, negatif 2. Sehingga disimpulkan bahwa jika titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Jadi, kesimpulan dari refleksi adalah jika titik direfleksikan terhadap garis tertentu, maka akan menghasilkan bayangan yang sama terhadap cerminnya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan studi kasus berikut ini ya. Satria sedang berada di depan sebuah cermin. Cermin tersebut berada di X sama dengan negatif 3. Posisi Satria saat ini berada di C aksen negatif 2,3. Kira-kira di manakah posisi awal Satria? Bisakah kamu menemukan titik koordinat dari posisi Satria? Jika kalian bisa menemukan jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar ya. Nah, demikian penjelasan Ustadzah mengenai refleksi dalam materi transformasi geometri. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Saksikan terus video pembelajaran di YouTube Al-Muslim Jatim. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jalan-jalan ke Gramedia, beli kertas dan juga tinta. Kalau mau sukses belajar matematika, kuncinya ikhlas dan juga cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.